Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rain Telayu Ibu, Prodi D3 Kibidangan dengan NIM 22020038. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan merupakan kondisi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mmHg. Diperkirakan sekitar 8-10% ibu hamil di seluruh dunia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi ini biasanya muncul saat usia kehamilan sekitar 20 minggu, tetapi bisa juga muncul lebih awal. Penyebab hipertensi dalam kehamilan, tingginya tekanan darah selama kehamilan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang pertama, seperti hipertensi kronis. Hipertensi kronis itu merupakan tekanan darah yang tinggi yang sudah terjadi sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan memasuki 20 minggu. Kondisi ini seringkali tidak bergejala sehingga banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi kronis. Yang kedua, hipertensi kronis dengan preeklamsi. Jika hipertensi kronis tidak ditangani dengan baik, ibu hamil dapat mengalami preeklamsi. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, disertai adanya protein dan urin. Hipertensi kronis dengan preeklamsi ini biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga pada kehamilan. Yang ketiga, hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional merupakan peningkatan tekanan darah yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Peningkatan tekanan darah ini umumnya tidak disertai dengan adanya protein dalam urin atau kerusakan organ tubuh. Pada ibu hamil yang mengalami kondisi ini, tekanan darah biasanya dapat kembali normal setelah melahirkan. Yang keempat, preeklamsi. Hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol dengan baik bisa berkembang menjadi preeklamsia. Selain adanya protein dalam urin, preeklamsia juga dapat disertai dengan kerusakan beberapa organ seperti ginjal, hati, paru-paru, retina mata, atau otak. Yang kelima, eklamsia. Eklamsia merupakan kelanjutan dari preeklamsi yang tidak terkontrol atau tidak tertangani dengan baik. Eklamsia ini merupakan jenis hipertensi dalam kehamilan yang paling parah. Selain tekanan darah tinggi, ibu hamil dengan kondisi ini juga mengalami kejang, bahkan bisa sampai koma. Berbagai bahaya hipertensi dalam kehamilan yang perlu diwaspadai. Yang pertama, pertumbuhan janin yang terhambat saat aliran darah ke plasenta itu berkurang. Janin tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan berat badan bayi rendah. Kemudian yang kedua, itu ada prematur. Jika kondisi hipertensi dalam kehamilan semakin memburuk, dokter akan menyarankan kelahiran bayi secara sesar atau SC. Kemudian yang ketiga ada salesio plasenta. Salesio plasenta adalah kondisi ketika plasenta terpisah dari dinding rahim sebelum proses persalinan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan plasenta dan pendarahan yang hebat. Yang keempat ada penyakit kardiovaskuler dalam preeklamsia. Dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardio setelah melahirkan seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini akan lebih tinggi jika ibu melahirkan secara prematur. Cara menangani hipertensi dalam kehamilan yaitu untuk menangani kondisi hipertensi dalam kehamilan, dokter akan memberikan obat penurunan tekanan darah. Obat yang dipilih dokter umumnya sudah disesuaikan dengan kondisi kehamilan agar tidak membahayakan janin. Kemudian, bumil juga dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, minum jus, kemudian istirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Selain itu, hindari merokok dan minum minuman yang beralkohol. Terima kasih, sekian video leaflet hipertensi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.